Masuk ke bab penata laksanaan. Saat diagnosis sudah ditegakkan atas dasar EKG dan kriteria klinis, terapi akut dan kronis itu harus dimulai atas bergantung mekanisme dasarnya. Jika diagnosis spesifik tidak bisa ditegakkan, maka pasien harus diterapi VT. Modalitas terapi yang paling efektif dan cepat dalam menghentikan takikardia dengan QRS kompleks yang sempit atau lebar dengan hemodinamik tidak stabil adalah kardioversi tes sinkronisasi dengan dosis awal 100J monofasik atau 70 sampai dengan 120J bifasik. Berikan shock dengan meningkatkan energi secara bertahap. Penilaian cepat dari airway, breathing, circulation itu harus segera dinilai. Apabila didapatkan gangguan hemodinamik atau kolaps kardiovaskular, kardioversi urgent itu harus dilakukan tanpa ditunda. Pasien PSVT dengan hemodinamik stabil diperiksa dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan EKG 12 LED, pengamatan tekanan darah, pemeriksaan saturasi oksigen, dan monitoring EKG berkelanjutan. Suplementasi oksigen bisa diberikan apabila diperlukan. Kemudian untuk non-farmakologis, manajemen akut takikardia dengan kompleks QRS sempit. Manuver vagal sebaiknya bisa dilakukan untuk menterminasi aritmia atau menghentikan konduksi AV. Strategi awal untuk menghentikan PSVT secara umum adalah manuver vagotonik seperti pemijatan sinus karotis atau menenggelamkan wajah pasien ke dalam air dingin. Bagaimanapun, seorang dokter harus bisa mengevaluasi dengan adanya bruit karotis atau suara abnormal sebelum melakukan manuver ini. Metode ini meningkatkan tonus vagal yang mana akan memperpanjang periode refraktor AV node saat blok AV, oleh karenanya menterminasi takikardia. Manuver vagotonik tidak menghentikan AT, tapi bisa mengakibatkan AV blok sementara. Hal ini memperjelas mekanisme yang mendasari gelombang P pada EKG. Kemudian masuk ke bab farmakologis. Jika upaya vagal gagal, maka pemberian obat antiaritmik intravenous sebaiknya diberikan untuk terminasi aritmia pada pasien dengan hemodinamik stabil. Adenosin atau kanal kalsium antagonis non-dihidropiridin adalah pilihan obat yang bisa diberikan. Keuntungan dari pemberian adenosin dibanding antagonis kanal kalsium intravena atau beta blocker terkait dengan onset cepat dan waktu paruhnya yang singkat. Maka dari itu, adenosin intravena adalah obat yang disukai kecuali pasien dengan asma berat. Pasien yang diterapi dengan theophylline bisa memerlukan dosis yang lebih tinggi dari adenosin untuk menghasilkan efek, dan efek adenosin dipotensiasi oleh dipiridamol. Sebagai tambahan, blok jantung bisa sering terlihat saat adenosin itu diberikan dengan karbamazepin. Agen dengan aksi yang lebih lama, kanal kalsium blocker atau beta blocker, yakni verapamil atau diltiazem atau metoprolol itu lebih cocok, khususnya untuk pasien dengan denyut prematur atrial atau denyut prematur ventrikular yang bisa menjadi pemicu PSVT rekuren. Adenosin atau kardioversi itu lebih disukai pada pasien dengan PSVT yang memerlukan efek terapeutik cepat. Efek merugikan potensial dari adenosin meliputi adanya atrial fibrilasi, yakni 1 sampai dengan 15%, yang mana biasanya sementara dan bisa menjadi problematik pada pasien dengan preeksitasi ventrikular. Adenosin sebaiknya dihindari pada pasien dengan asma bronkial. Penting untuk berhati-hati penggunaan bersama dari kanal kalsium blocker dan beta blocker karena potensiasi efek hipotensif atau bradikardi. EKG sebaiknya dilakukan selama manuver vagal atau pemberian obat karena responnya itu bisa membantu diagnosis walaupun aritmia yang terjadi tidak berhenti. Terminasi takikardia dengan gelombang P pada akhir kompleks QRS menandakan AVRT atau AVNRT. Terminasi takikardia dengan adanya kompleks QRS menandakan AT.
Sebuah studi yang melibatkan 577 pasien menyebutkan tidak terdapat perbedaan efektivitas adenosin versus verapamil dalam terapi SVT. Angka terminasi totalnya 90% baik pada verapamil ataupun adenosin. Jika SVT tidak bisa diterminasi dan pasien stabil secara hemodinamik, flecainide atau propafenon itu bisa diberikan untuk terminasi SVT. Terapi farmakologis jangka panjang yang bisa diberikan adalah agen penghambat AV nodal seperti verapamil dan diltiazem atau beta blocker diberikan terlebih dahulu. Antiaritmia kelas 1 seperti flecainide dan propafenon itu bisa diberikan, tetapi obat-obatan ini lebih disukai pada pasien dengan sindroma Wolff-Parkinson-White karena secara umum memperpanjang periode refraktor efektif dari jalur aksesoris. Bisa juga digunakan sebagai profilaksis atrial fibrilasi. Pasien dengan episode SVT yang tidak sering hanya memerlukan farmakoterapi secara intermiten yang disebut sebagai pill in the pocket. Pasien yang mengalami SVT lebih dari beberapa kali dalam setahun tapi dengan episode 1 jam atau lebih bisa diterapi menggunakan pendekatan ini. Obat yang diberikan adalah verapamil yakni 40 sampai dengan 160 mg pada pasien tanpa preeksitasi atau beta blocker pada pasien tanpa penyakit paru obstruktif kronis atau asma. Pasien dengan AT secara umum itu memerlukan obat penghambat AV nodal untuk mengendalikan frekuensi nadi. Sotalol adalah antiaritmik yang bisa digunakan pada beberapa kasus PSVT. Amiodaron efektif diberikan pada manajemen PSVT, tapi jarang diindikasikan karena toksisitas potensialnya dalam jangka panjang. Kemudian masuk ke bab modalitas elektrik. Ablasi kateter itu sebaiknya dipertimbangkan pada terapi jangka panjang karena resiko prosedur yang rendah dan efikasi tinggi, khususnya jika pasien sudah tidak merespon baik terhadap obat atau tidak patuh minum obat. Ablasi kateter biasanya dikerjakan secara efektif dengan kombinasi anestesi lokal dan sedasi. Kateter dimasukkan melalui akses vena femoral ataupun vena subclavia dan studi analektrofisiologi harus dikerjakan untuk menjelaskan perjalanan SVT. Ablasi kateter mempunyai angka kesuksesan lebih dari 95% pada pasien dengan takikardia, khususnya AVNRT dan AVRT. Sebanyak 5% pasien bisa mengalami takikardia berulang dan memerlukan prosedur kedua. Pada kasus AVNRT, pasien bisa diterapi dengan melakukan pemetaan EKG dan memberikan energi radiofrekuensi pada area jalur lambat jantung atau anulus tricuspid posteromedial dekat ostium sinus coronarius. Pada pasien dengan AVNRT dan pasien dengan jalur aksesoris, tempat ablasi sangat dekat dengan AV node. Maka dari itu, pasien-pasien yang mengalami ablasi itu harus diinformasikan mengenai risiko kecil 0,1 sampai dengan 1% kerusakan pada AV node yang mana akan memerlukan implantasi pemacu jantung permanen. Ablasi kateter itu sangat efektif pada kebanyakan kasus PSVT oleh mekanisme penyebab apapun. Studi menyebutkan bahwa ablasi akan lebih efektif untuk AVRT dan AVNRT. Ya, lebih dari 95% angka keberhasilan dibanding AT, lebih dari 80% angka keberhasilan. Meski begitu, beberapa pertimbangan seperti banyak komorbiditas pasien ataupun usia lanjut bisa membuat ablasi tidak perlu untuk dilakukan. Cryoablation menggunakan suhu sangat dingin untuk membentuk lesi adalah prosedur lain yang bisa dilakukan daripada ablasi kateter. Kemudian masuk ke bab prognosis. Prognosis pasien dengan SVT adalah baik jika tanpa disertai penyakit jantung struktural. Seperti yang telah dijelaskan, SVT tidak memperpendek usia hidup, tidak mengarah pada kematian, stroke, ataupun infark miokard. SVT itu mempunyai kecenderungan untuk terjadi berulang meskipun sulit untuk menentukan kapan episode selanjutnya itu akan terjadi.
Dari seluruh penjelasan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa supraventricular tachycardia atau SVT adalah takikardi yang pusat elektropatologisnya itu di atas bundle of His, menyebabkan detak jantung lebih dari 100 kali per menit. Pasien dengan aritmia paroksismal yang lebih sering asimptomatik pada saat evaluasi. Gejala terkait aritmia termasuk palpitasi, kelelahan, rasa melayang, ketidaknyamanan di dada, dyspnea, presinkop atau lebih jarang sinkop. Pemeriksaan EKG strip irama selama gejala adalah suatu kunci dalam menentukan diagnosis dan manajemen. Penata laksanaan SVT meliputi non-farmakologis, farmakologis, modalitas elektrik. Prognosis pasien dengan SVT adalah baik jika tanpa disertai penyakit jantung struktural.